Caranya adalah ini 3, totalnya jadi 6. Oke? Maka kalau kita punya vektor seperti ini, panjang ininya adalah 8, kemudian vertikalnya adalah 6, sisi miringnya berapa? 10. 10 meter. Mudah ya. Jadi yang pasti kalian tinggal tahu perpindahannya kemana, arahnya, ya. Kemudian yang dilihat kalau perpindahan awalnya di mana, akhirnya di mana. Kalau ditanyanya jarak, kalian cukup menjumlahkan semuanya. Tapi kalau perpindahan, kalian harus tahu, jabarkan, kemudian digambarkan. Oke, itu soal untuk vektor. Sekarang kita akan lanjut. Berikutnya adalah soal tentang gerak lurus. Ini masih materi kelas 10 ya. Semoga kalian ingat yang kita pelajari di gerak lurus itu adalah GLB dan GLBB. Oke. Nah, di sini yang kita lihat di soal adalah jadi ada dua benda yang bergerak, ada dua orang yang bergerak, ada Andi sama Budi, A sama B gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini Andi mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti dia GLB. Setelah 5 menit kemudian, Budi menyusul Andi dengan motor berkecepatan tetap juga. Berarti ini juga GLB, tapi kecepatannya beda. Yang ditanyakan berapa sih waktu dan jarak yang ditempuh Budi untuk menyusul Andi. Berarti Budi dan Andi itu mereka berangkat dari tempat yang sama, katakanlah dari P, ya, jalan keduanya berjalan ke arah sana. Kemudian nanti Budi akan menuju Andi, katakanlah di posisi Q. Oke. Nah, si Andi ini dia berangkat dengan kecepatannya VA sebesar 20 meter per sekon. Sementara Budi itu nyusul Andi setelah 5 menit dengan kecepatan V Budinya adalah 25 meter per sekon. Karena dia lebih cepat Budi ini, pasti dia bisa nyusul Andi. Walaupun Andi berangkatnya lebih dahulu. Yang ditanyakan kapan sih waktunya dan berapa jarak yang ditempuh Budi untuk menyusul Andi. Yang kalian lihat ketika menyusul Andi artinya apa? Artinya Budi dan Andi sudah menempuh jarak yang sama, yaitu S, di mana ditempuh Andi itu akan sama dengan jarak yang ditempuh Budi, ya, karena mereka mulai dari tempat yang sama. Yang bedanya yang beda. Nah, kalau Andi itu perlu waktu dari titik P ke titik Q itu selama waktu yang ditempuh Andi itu adalah T. Oke. Maka karena Budi itu dia berangkatnya belakang ya, maka dia akan waktunya lebih singkat dibandingkan Andi. Berapa lama lebih singkatnya? Selama 5 menit. Berarti ini T Budi adalah T Andi atau T dikurangi 5. Kita bisa mulai dari sini ya. Jadi yaitu kalian lihat apakah kedua benda itu bergerak searah, apakah kedua benda berlawanan, ketemu di satu titik, ataukah yang berbeda. Kita harus melihat dulu seperti apa soalnya. Nah, untuk soal yang kita punya sekarang seperti ini. Jadi jarak yang ditempuh A dengan Andi dengan Budi sama. Karena dua-duanya GLB, oke, berarti kan S itu adalah V dikalikan T. S-nya Andi adalah V Andi dikalikan T Andi. Dan jarak yang ditempuh Budi adalah V Budi, kecepatannya Budi dikalikan waktu yang ditempuh oleh Budi. Oke. Yang kita lihat variabel T-nya, TA dan TB itu beda. Sementara VA dan VB kita sudah punya angka. Berarti kita sesuaikan dulu variabel waktunya ya. Ibu ganti T Andinya dengan T. Jadi VA dikalikan T sama dengan VB-nya dikalikan TB itu adalah apa itu? T dikurangi 5. Ya. Kalau sudah begini sekarang kita bisa masukkan angkanya. V Andi itu 20, T-nya yang mau kita cari karena kita mau mencari waktunya
sama dengan V budinya adalah 25, T-nya juga akan kita cari, ini dikurangi 5, ya. Maka kita dapat 20T, itu sama dengan 25 kali T, 25T, dikurangi 25 kali 5, 125. Variabel yang ada T-nya pindah ke kanan, angkanya doang pindah ke kiri. Berarti di sini 125 sama dengan 5T, maka T-nya adalah 25 menit. Oke, hati-hati, T di sini adalah waktunya Andi. Sementara yang ditanya adalah waktu yang ditempuh Budi. Ya, jadi kalian jangan terkecoh dengan option D dan E. Berarti optionnya itu adalah kita cari dulu. TB itu tidak lain adalah T dikurangi 5. T-nya sendiri adalah 25 dikurangi 5 sehingga kita dapat nilainya adalah 20 menit. Oke. Nah, berarti waktu yang ditempuh Budi buat menyusul si Andi itu adalah 20 menit. Option yang adanya yang ada 20 menit adalah A, B, dan C. Sekarang kita akan cek di mana atau berapa jarak yang sudah ditempuh Budi untuk menyusul Andi. Berarti yang kita cari adalah SB. Apa sih SB? SB adalah VB dikalikan TB. Oke? Jadi kita bisa cari SB sama dengan V-nya Budi dikalikan T-nya Budi. Iya. Perasaan dari tadi ada yang keluar masuk ya? Kenapa? Oke. Izin pamit Bapak Ibu. Oh, oke Pak Diki, silakan. Oke, kalau ada apa-apa nanti kalian boleh ditanya di chat ya. Nah, jadi jarak yang ditempuh Budi adalah V Budi dikalikan T Budi. Ya, V Budinya berapa? V Budinya adalah 25. T Budinya berapa? T Budinya adalah 20. Hasilnya 25 kali 2. Berapa ini? Boleh nggak kayak gini? Ibu nanya, boleh nggak kayak begini? Hati-hati ya. Jadi second, Bu. Oke, sip, benar. Kenapa? Karena yang kita punya di sini adalah menit. Sementara kecepatannya itu adalah meter per sekon. Jadi hati-hati dengan satuan. Kalau di sini masih 20-nya 20 menit, mau diubah menjadi sekon, diapain? Kali 60. Oke, kalikan dengan 60. Berapakah? 25 kali 2 kali 6. 25 kali 2, 50. 50, 60, 300. 300 totalnya 2, 7.000 meter. Oke. Nah, berarti sekarang di optionnya dalam kilometer semua, maka jawabannya adalah B. B, 30 km. Oke, sip. Jadi jawabannya 20 menit dan 30 km. Poinnya di sini apa? Poinnya di sini adalah kalian hati-hati dengan satuannya, ya. Kemudian kalian lihat adalah bagaimana kondisi dari soal ini. Pergerakan bendanya bagaimana, ya. Kemudian apakah mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan atau tidak gitu. Jadi dari situ kalian baru bisa memutuskan akan menggunakan persamaan yang mana. Ya. Kalau misalnya di sini dikatakan awalnya Budi diam, kemudian dia bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berarti nanti yang satu GLB, yang satu GLBB gitu ya. Jadi perlu kalian lihat kasusnya seperti apa. Oke, itu soal untuk gerak lurus. Ya, gerak lurus jadi GLB dan GLBB. Lanjut berikutnya. Iya. Soal berikutnya ini sekarang adalah tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola itu tidak lain adalah paduan gerak dari GLB dan GLBB, di mana pada arah X atau pada arah horizontal itu geraknya adalah gerak lurus beraturan atau GLB, sementara pada arah vertikal geraknya adalah GLBB, karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi atau gaya gravitasi. Nah, untuk soal yang kita punya sekarang,
parabola, X-nya adalah GLB, sementara Y-nya adalah GLBB. Tulisan Ibu jelek banget ya, udah lama nggak nulis. Oke, jadi GLB, GLBB. Sekarang kita lihat, ada peluru nih ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dari puncak menara yang memiliki ketinggian 105 meter. Jadi si pelurunya nggak ditembakkan dari bawah, dari tanah, melainkan dari ketinggian tertentu dari puncak ya. Kemudian dia membentuk sudut 30 derajat, artinya ada sudut elevasinya atau kemiringannya, sehingga peluru tersebut ketika dia ditembakkan ke arah sana, dia akan bergerak ya, kemudian diperlambat karena mendapatkan gaya gravitasi, mencapai puncak, kemudian dia akan turun sampai ke bawah ya. Nah, di sini Ibu ambil posisi awal Y-nya ini sama dengan 0. Artinya ketika dia jatuh ke bawah ya, sampai di bawah sini, ini Y-nya berarti di sini berapa meter? 105 meter. Oke, tapi geraknya kan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah nih. Awalnya dia bergerak ke atas, kemudian turun sampai ke bawah. Maka kita harus mengambil tanda positif dan tanda negatifnya. Kita gunakan koordinat saja, koordinat kartesius seperti biasa. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Artinya apa? Si peluru ini dia akan jatuh 105 meter di bawah posisi awal. Maka kita lihat, ini ya nolnya. Posisi akhirnya berarti minus 105. Kenapa Ibu tambahkan minus? Karena posisinya ada di bawah dari posisi awal. Oke? Apa yang kita tahu di sini? Ini ada sudut elevasinya. Sudut elevasinya itu adalah 30 derajat. Kemudian kecepatan awalnya kita nggak tahu. Kemudian ini 105 dan waktu untuk mencapai T di sini adalah 7 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatan awal peluru? Oke, jadi kalau yang biasanya diketahui kecepatan awal dan sudut elevasi, sekarang justru yang dicarinya adalah berapa kecepatan awal. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat informasi apa sih yang kita punya. Yang kita punya adalah di sini ada informasi jatuhnya pada ketinggian berapa dan kapan. Berarti ini yang kita lihat adalah yang arah vertikalnya, yang arah Y. Pada arah vertikal berarti dia bergerak GLBB. Maka berlaku persamaan GLBB dan kita tahu untuk gerak lurus berubah beraturan pada gerak vertikal itu bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia geraknya ke atas duluan. V0Y min setengah GT kuadrat. Oke? V0Y-nya biarkan saja, nggak usah kita jabarkan. Ya. V0Y itu yang mana sih? V0 pada arah Y. Berarti ini V0Y. Kalau ini sudutnya theta 30 derajat, maka kita bisa menentukan V0Y itu adalah V0 dikalikan dengan sin theta. Ya. Tapi V0Y-nya belum kita tahu, maka kita cari V0Y dulu dari sini. Datanya adakah? Ada. Y-nya ada di sini. Waktunya juga ada. G-nya kita pakai 10. Ada di sini. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan V0Y-nya. Oke, Y-nya berapa? Y-nya adalah minus 105. Sama dengan V0Y-nya ini akan kita cari. Oke, ya sebentar. Di sini Ibu lihat di record ya. Siapa yang melakukan recordingnya? Apakah host ataukah ada salah satu? Siapa? Nana, Bu. Nana Teh Nabilan. Iya, Bu. Oke, sip. Nggak apa-apa. Jadi nanti kamu bisa ngulang lagi. Atau boleh share juga ke teman. Oke. Di sini V0Y dikalikan T. T-nya kita punya 7 sekon. Ya. Dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat. T-nya adalah 7 kuadrat. Ya, kita dapat min 105 sama dengan 7 V0Y dikurangi 5 kali 7 kuadrat berapa nih? 249 kali 10.
490 bagi 2. 245 ya. Dikurangi 245. 245 pindah ke kanan jadi positif, 245 dikurangi 105, hasilnya adalah 140 ya. 245 dikurangi 105 sama dengan 7 V0 Y. 245 kurangi 105, 140. 140 sama dengan 7 V0 Y, sehingga kita dapat V0 Y-nya sama dengan 140 dibagi 7, itu adalah 20. 20 meter per sekon. 20 ada di sini jawabannya, tapi hati-hati, ini masih V0 Y, ya. Baru kita masukkan ke sini. V0 Y adalah V0 sin theta. Oke, V0 Y-nya 20. V0-nya mau kita cari, sin tetanya adalah sin 30 ya. Sin 30 itu setengah. Berarti V0-nya besarnya adalah 20 kali 2. Jawabannya 40 meter per sekon. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah gerak parabola, di mana gerak parabola itu memadukan GLB dengan GLBB. Karena kebetulan di soal ini yang kita ketahuinya adalah data ketinggian, berarti kita bisa mulai menggunakan dengan persamaan untuk gerak vertikalnya, untuk Y-nya. Jika di soal diketahuinya adalah jarak jatuh horizontalnya, berapa jauhnya, maka kita bisa mulai dengan menggunakan persamaan untuk arah horizontalnya, yaitu menggunakan GLB. Ya. Jadi dari GLB dan GLBB-nya itu kita gunakan bergantung dari apa sih yang diketahui di soal dan apa yang diminta dari soal, gitu ya. Oke, itu untuk gerak parabola. Rumus-rumusnya kalian masih ingat ya? Nanti dilihat-lihat lagi apa saja sih persamaan yang digunakan. Oke, jadi sekarang kalian lihat bahwa variasi soalnya itu Ibu buat agak-agak berbeda dengan yang waktu TO1. TO1 masih standar sekali, TO2 Ibu mulai naikkan levelnya. Oke. Ya, ini adalah gerak melingkar dari sebuah sepeda. Sepedanya ini sepeda zaman dulu di mana ukuran rodanya berbeda, ya. Nah, coba kita lihat soalnya. Budi melakukan perjalanan menggunakan sepeda dengan ukuran diameter roda depan dan roda belakang masing-masing adalah 75 dan 25. B-nya lebih kecil ya. Yang ditanyakan, jika selama perjalanan roda depan berputar sebanyak 21 kali, ya. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh dan jumlah putaran roda yang belakangnya berapa. Nah, apa sih yang perlu kita ingat untuk kasus roda sepeda begini? Nah, ketika sepeda ini melewati suatu jalan lintasan, lintasan jalanan seperti ini, maka apa sih yang kita lihat? Salah satu bagian dari roda sepeda tersebut akan bersentuhan dengan jalan, ya, sehingga dia akan berputar, kecepatannya ke arah kanan. Oke, karena A dan B itu geraknya bareng kan, dalam arti si B nggak ketinggalan dibanding A gitu ya. Artinya apa? Artinya roda A dengan roda B itu memiliki kecepatan yang sama, ya. Jadi kalau kita dulu sudah belajar tentang hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda itu ada yang bersinggungan, ada yang dihubungkan pakai tali, oke. Ada juga yang seporos. Oke. Dalam kondisi bersinggungan begini, yang sama adalah mereka bersentuhan di tempat yang sama, maka di sini VA-nya sama dengan VB. Ketika dia dihubungkan oleh tali, maka VA-nya juga sama dengan VB. Di bagian ujungnya ini kecepatannya sama. Tapi ketika dia seporos, kalau seporos omega-nya yang sama. Omega itu apa? Omega adalah kecepatan sudut.
ya. Kenapa? Karena mereka muternya bareng. Ketika dia muternya bareng, omeganya yang sama. Nah, soal yang kita punya tidak mewakili salah satu dari sini, tapi kita lihat logikanya. Ketika dia berhubungan, ketika dia berjalan dalam suatu lintasan, maka kita bisa melihat sebagai bagian dari sini. Ya, maka kecepatannya lah yang sama. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa kecepatan roda A itu sama dengan kecepatan roda B. Nah, yang kita lihat adalah apa sih yang ditanya di sini? Pertama, kita akan menentukan berapa sih jarak yang ditempuh oleh si B dan berapa jumlah putaran roda belakangnya. Berarti ada dua besaran yang perlu kita lihat. Yang pertama, jarak tempuh berkaitan dengan gerak linearnya. Yang kedua, jumlah putaran roda itu berkaitan dengan putarannya, ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, Ibu akan bagi dua di sini, ya. Untuk menentukan jarak tempuh, berarti dia berkaitan sama jarak. V hubungannya dengan jarak itu bisa kita cari dari V sama dengan S dibagi dengan T, oke? Sementara untuk berkaitan dengan jumlah putaran itu berarti berhubungan dengan putaran atau frekuensi sudut gitu ya. Maka Ibu bisa lihat dari kecepatan sudutnya berapa. Apa sih hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar? Itu tidak lain adalah V sama dengan omega dikalikan R. Ya, jadi ada dua yang akan kita kerjakan. Yang pertama untuk menentukan S-nya dan yang kedua untuk menentukan berapa banyak putarannya. Oke, kita jabarkan. Ibu pakai warna yang berbeda biar nanti tidak tertukar. Untuk menentukan untuk menentukan jarak kita bisa pakai ini ya. VA sama dengan VB. V itu adalah S per T, berarti ini adalah SA, karena mereka bergeraknya bersamaan, berarti waktunya sama dong. SA per T sama dengan SB per T. Karena waktunya sama, berarti kita bisa tuliskan SA sama dengan SB. Apa itu S? S itu tidak lain adalah jarak yang ditempuhkan. Jarak yang ditempuh itu tidak lain adalah berapa jauh sih atau berapa sih jarak ban roda sepeda ini ketika dia berputar kan dia bersentuhan tuh. Sehingga suatu saat ketika dia satu putaran dia akan menempuh jarak sejauh S katakanlah. Berarti kan kalau satu putaran itu tidak lain adalah keliling. Maka jarak yang ditempuh oleh roda itu tidak lain adalah berapa banyak sih putarannya dikalikan berapa sih kelilingnya, ya. Karena ini A berarti ini adalah NA dikali keliling A sama dengan SB. SB itu berarti NB dikalikan dengan keliling B. Oke, tulisannya kebaca. Kok tulisan Ibu jelek banget sih? Oh, ampun dah. Baca, Bu. Baca ya, maafkan kalau jelek. Apa-apa lah, setidaknya bisa dibaca. NA-nya berapa? NA-nya itu adalah putaran tadi nih. Jika selama perjalanan roda depan berputar sebanyak 21 kali. Berarti ini adalah NA ya. NA-nya 21. Keliling lingkaran. Kita punya informasi apa di sini? Diameter. Diameter untuk menentukan keliling berarti 2πr atau pi kali d ya. Ini adalah pi dikalikan diameternya A. Ini akan sama dengan NB. Kita nggak tahu nih. Dikalikan keliling B. Keliling B-nya berapa? Pi dikalikan diameternya si B. B. DB ada, NA-nya ada, dapat dong kita NB ya. NB itu berapa putarannya gitu ya. Ini kita coret, ini kita coret. 21 DA-nya adalah diameter A-nya 75, diameter B-nya 25. 21 kali 75 sama dengan NB dikalikan DB-nya 25.
75 dibagi 25 kita punya 3. 3 kali 21 itu adalah 60 63 putaran. Oke, sip. Ya sebetulnya kita udah punya jawaban nih langsung karena optionnya beda-beda. Tapi untuk memastikan, untuk meyakinkan, benar nggak sih jarak yang ditempuhnya itu sejauh itu gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, kita berarti harus mencari yang namanya jarak tempuh S itu kan V kali T. Oke, berarti kita harus mencari apa ini S sama dengan V kali T, atau kita bisa mencari dengan cara yang lain. Kira-kira pakai apa? Keliling B. Oke, udah langsung dapet ya sebenarnya ya. Oke, S sama dengan V kali T. Pakai keliling yang mana? Yang B, boleh. Karena kita nggak tahu waktunya nih. Waktunya kamu bisa ganti pakai apa? Dari sini boleh. Kita punya informasi. Ini mau nyari jarak yang ditempuh ya. Yang mau dicari adalah SB, berarti VB dikalikan T. Nah, karena kita punya informasi ini, bolehlah pakai ini. Iya, nanti kita akan masukkan angkanya. N kali keliling. Mana tadi? N kali keliling ya. Oke. N kali keliling A itu sama dengan SB. Oke, boleh pakai ini. Daripada itu pakai T, kita langsung aja ke sini. Oke. SA sama dengan SB, berarti NA kali keliling A itu akan sama dengan SB. Kita nggak perlu pakai yang ini. Oke. NA-nya berapa? NA-nya kita dapat 21. Oke, keliling A berapa? Pi-nya itu ini ada 21. Lebih enak kalau Ibu masukkan aja 22/7 ya. Toh nanti bisa dibagi. Keliling A pi kali D. Diameter A itu adalah 75 cm. Oke. Sementara pilihannya adalah meter. Berarti 75 cm diubah ke meter. Jadi 3/4. Ini akan sama dengan SB. 21 bagi 7 itu 3. 22 bagi 2, 11. 4 bagi 2 itu 2. 11 kali 3 kali 3. 9 kali 11, 99/2 ini sama dengan SB. Maka kita dapat SB-nya sama dengan 49,5 meter. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pilihan seperti ini, di mana dia beda-beda, sebetulnya ketika dapat salah satu juga untuk mempercepat pekerjaan kalian, udah dapat ya udah stop aja sampai situ gitu. Nah, yang ini Ibu bahas biar nanti kalian tahu bahwa kalian bisa mengerjakan dengan cara begini. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan. Soal sederhana nih ya. Soal yang sering kali kalian temukan ketika kalian belajar dinamika di kelas 10. Nah, tapi lagi-lagi ada tapinya. Kelas 12 ini kalian dituntut untuk berpikir ya. Jadi tidak hanya memasukkan persamaan angka ke dalam persamaan, tapi kalian harus lihat kondisi, kalian harus lihat syarat batas dan lain-lain. Oke, kita lihat soal di sini. Ada 2 balok A sama B, dia dihubungkan dengan tali, kemudian dilewatkan melalui sebuah katrol. Nah, ternyata di sini katrolnya licin, berarti katrolnya nggak ikut muter, ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan dinamika rotasi, hanya dinamika gerak lurus saja. Kemudian mejanya kasar, tahu dari mana? Ada koefisien geseknya. Di sini diberikan 2 koefisien gesek, ada koefisien gesek statis, ada koefisien gesek kinetik. Koefisien gesek statisnya pasti lebih besar daripada koefisien gesek kinetik, ya. Mu S-nya 0,6, mu K-nya 0,5, ya. Nah, awalnya nih benda diam, ya, dan kita nggak tahu kondisi ini bagaimana. Apa sih yang membuat si benda A bisa ketarik, bisa bergeser?
Benda A bisa bergeser karena dia ketarik oleh benda B. Kenapa benda B bisa narik? Karena dia punya gaya berat. Oke, ini WB, dia diikat oleh tali, maka di sini ada tali, ini ada gaya tegang talinya. Oke, karena di sini kasar, maka di sini ada gaya geseknya. Ibu belum memutuskan apakah dia Fs ataukah dia Fk, karena kita harus tahu kondisinya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ya, yang menarik si benda B itu adalah, yang menarik benda A adalah benda B. Artinya apa? Artinya benda ini, A ini dia bisa bergerak jika apa? Jika gaya tariknya, yang nariknya itu T, di sini T itu tidak lain adalah WB, jika WB besarnya lebih besar daripada gaya geseknya. Apakah mungkin WB lebih kecil dari F? Mungkin. Apakah mungkin WB sama dengan F? Juga mungkin. Ya, berarti kita harus menentukan dulu, memastikan dulu berapa sih gaya gesek maksimum? Berapa gaya gesek statik maksimumnya dari si A? Jadi kita akan tentukan Fs maksimum A. Oke, Fs maksimum itu apa? Ini adalah mu S dikalikan dengan N. Ya, berapa sih besarnya mu S? Mu S itu adalah 0,6. Dalam kondisi benda berada pada posisi horizontal seperti ini, dan tidak ada pergerakan ke arah vertikal, maka gaya normal di A itu akan sama dengan WA. Jadi NA ini sama dengan WA. Ini Fs maksimum mu S dikalikan NA. Berarti 0,6 dikalikan WA. Berapa sih berat A-nya? Karena MA-nya sama dengan 10 kg, maka WA-nya adalah 100 Newton. WB-nya berapa? WB-nya karena masanya 45 kg, maka WB-nya adalah 45 Newton. Oke? Fs maksimumnya adalah 0,6 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 60 Newton. Oke, kita lihat ternyata yang ke kiri Fs maksimumnya ini 60 Newton. Sementara yang nariknya T-nya itu hanyalah berapa di sini? T-nya itu sama dengan WB sama dengan 45 Newton. Artinya apa? Dengan melihat kondisi begini. Artinya, karena gaya gesek statis maksimumnya, atau Ibu balik deh. Ya, karena gaya yang nariknya itu nggak cukup buat narik si balok tersebut, maka gaya geseknya itu adalah gaya gesek statis. Berapa besar gaya gesek statisnya? Dalam kondisi ini, gaya gesek statisnya akan sama dengan gaya penariknya. Berapa besar gaya penariknya? Tidak lain adalah sebesar WB. Berarti F-nya itu besarnya adalah, F ini F kecil ya. F kecil itu berarti gaya gesek. Gaya geseknya berarti di sini sama dengan WB sama dengan 45 Newton. Oke? Jadi hati-hati dengan pilihan seperti ini. Ketika kalian dapat nilainya 60 Newton, Fs maksimum 60 Newton, optionnya ada. Ketika kalian lihat dengan menggunakan persyaratan ini, gaya gesek F 45 Newton, F-nya juga, optionnya juga ada. Dan bahkan ketika kalian menggunakan FK, di mana FK adalah mu K dikalikan N, mu K-nya 0,5 dan gaya normalnya 100, ini 50 Newton, ini pun optionnya ada. Ya, jadi benar-benar kalian harus ngerti konsepnya.
kapan suatu benda bergerak, kapan suatu benda itu tidak bergerak walaupun dia ditarik. Ya, jadi si benda itu dia ketika didorong, dia awalnya akan diam ya sampai mencapai batas tertentu. Batasnya apa? Batasnya adalah Fs maksimum. Nah, ketika batas itu terlewati, maka si benda akan bergerak. Dan ketika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah mu k. Jadi, kapan Fk ini kita dapatkan? Ini jika benda bergerak. Oke, tapi karena Fb-nya kurang dari mu s, maka dalam kasus yang kita punya, ini bendanya diam. Dalam keadaan diam, maka F-nya akan sama dengan gaya penariknya, gitu ya. Oke, kalian bisa cek lagi catatan kalian di waktu kelas 10 kalau masih ada. Kita lanjutkan lagi. Masih punya 5 menit, masih ada tapi ya. Ditunggu sebentar ya. Sambil menunggu azan, kalian boleh menyimak. Kalau nggak ngerti, kalian nanya ya. Kalau kalian diam, Ibu menganggap kalian ngerti semua. Kalian perlu file ini untuk latihan atau enggak? Mau dong, Bu. Boleh, Bu. Boleh, tapi Ibu lagi nggak bisa ngirim via WA ya. Nanti salah seorang kirimin email ke Ibu ya. Nanti Ibu kirim ke email, kalian boleh di-share buat belajar. Oke? Siapalah boleh, Nabilan boleh ya. Nanti WA ke Ibu, kasih emailnya Nabilan. Iya, Bu. Oke. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Ya, maaf kepotong. Ibu tambahkan 5-10 menit ya dari sini. Tapi mungkin tidak membahas sedetail yang tadi. Kita akan coba lihat apa sih yang bisa kita kerjakan dari sini, atau persamaan apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan. Oke, untuk soal yang ini sekarang, ini adalah pertanyaan tentang usaha energi. Pertanyaan tentang usaha di mana ada balok 3 kg terletak di atas bidang datar licin, kemudian ditarik dengan gaya F 6 Newton selama 5 sekon. Yang ditanya adalah usaha. Nah, ini soalnya basic ya. Jadi ketika benda dia dikasih gaya, maka dia bisa bergerak.
Nah, ketika dia bergerak berarti ada usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut kepada benda. Caranya bagaimana? Nah, di sini ketika kalian lihat benda yang diam kemudian dia dikasih gaya, maka dia akan bergerak dong. Dan ketika tadinya diam kemudian bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Nah, usaha itu dari teorema usaha energi, kalau kalian masih ingat, ya, usaha itu tidak lain adalah perubahan energi kinetik. Jika apa? Jika yang berubahnya adalah kecepatannya. Oke? Jika yang berubahnya adalah posisi atau kedudukan, maka usaha adalah perubahan energi potensial. Oke? Jika yang berubah ya ketinggiannya berubah, ya kecepatannya berubah, maka usaha itu adalah perubahan energi mekanik. Oke? Karena di sini yang berubah hanyalah kecepatannya saja, maka kita bisa pakai usaha adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Di sini awalnya benda diam, berarti kita bisa gunakan yang berubahnya hanya kecepatan. Oke, berarti di sini bisa kita ganti dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, di mana V1-nya ini adalah 0. Oke, masanya ada, kita punya informasi F dengan T. Berarti yang belum kita punya adalah si kecepatan akhirnya berapa. Nah, kalian ingat ya waktu belajar GLBB, V Voat. Oke, kecepatan sama dengan V0 plus AT. Oke, nah V0-nya yang mana? V0-nya yang Ibu tulis di sini adalah V1 ya, kecepatannya 0. Maka kita bisa cari V sama dengan A kali T. A-nya dapat dari mana? Oke, dari hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Berarti A adalah F dibagi dengan M. F-nya Ibu tulis 1 karena dia cuma punya 1 ya. Maka di sini adalah F per M dikalikan dengan T. Berapa F-nya? 6. Berapa masanya? 3. Berapa lama waktunya? Ini 5. 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. Oke, maka kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Ibu ganti pakai ini. Setengah, masanya 3 kg, V2 kuadrat, V2-nya adalah 10, dikuadratkan kurang 0. 10 kuadrat 100, 100 kali 3, 300, 300 bagi 2, 150 Joule. Oke, itu untuk menentukan usaha. Lanjut, kita lanjutkan ke sini. Ini masih tentang usaha energi sebetulnya, ya. Cuman kalau tadi geraknya pada bidang horizontal, sekarang pergerakannya miring. Nah, ketika tidak ada gaya luar lain yang bekerja pada benda, maka dalam kondisi ini akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, dalam arti di setiap titik energi mekaniknya itu dia konstan. Nah, karena ada 3 titik, maka Ibu bisa tuliskan di sini, energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B, juga akan sama dengan energi mekanik di C. Oke? Nah, yang ditanyakan berapa sih perbandingan energi kinetik bola di B dan di C? Yang kita tahu apa? Yang kita tahu hanya informasi tentang ketinggian. Ya, berarti kaitannya dengan energi potensial. Sementara yang ditanya adalah energi kinetiknya. Bagaimana? Nah, kita bisa mulai dari ini. Kita gunakan kekekalan energi mekaniknya, ya. Karena ada 2 titik yang berbeda, ada 2 titik yang tidak kita ketahui informasinya. Ini Ibu pecah jadi 2. Pertama adalah EMA itu akan sama dengan EMB. Oke? Dan yang kedua itu EMA juga akan sama dengan EMC, ya. Dari sini apa sih yang bisa kita dapat? Energi mekanik itu kan hasil total dari energi potensial dan energi kinetik. Bisa kita tuliskan EPA ditambah dengan EKA sama dengan EPB ditambah EPC ya. EPC ditambah dengan EKC. Di A itu dia hanya punya ketinggian dan awalnya dia diam,
maka ini bisa kita sama dengan 0. Apa itu EPA? EPA adalah MgHa. Apa itu EPC? EPC adalah MgHc. EKC-nya nggak perlu kita uraikan ya, karena itu nanti akan dicari. Ini EKC. Sehingga kita punya EKC-nya itu adalah MgHa dikurangi dengan Hc. Nah, dengan cara yang sama kita kerjakan juga untuk A dengan B-nya. Untuk A dan B, karena ini sama, posisi awalnya di A, berarti ini adalah EPA ditambah dengan EKA. Ini akan sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Ininya 0, awalnya 0, sehingga kita bisa tuliskan MgHa itu dikurangi dengan MgHb, berarti MgHa dikurangi Hb sama dengan EKB. Ya, jadi kita nggak perlu jabarkan dari awal, kita tuliskan seperti ini, sehingga ketika kalian diminta perbandingan EKB dengan EKC, kalian hanya cukup menuliskan begini, EKB banding EKC sama dengan Mg HA min Hb dibagi dengan Mg HA min Hc. Oke, toh bendanya benda yang sama, berarti yang atas dan yang bawah bisa kita coret. Tinggal atas adalah HA min Hb, HA-nya adalah H, Hb-nya 5/6H. Berarti 1H dikurangi 5/6H itu adalah 1/6H. Bagi HA min Hc, HA-nya itu adalah H, Hc-nya adalah 2/6H. 1H dikurangi 2/6H. Berarti tinggal 4/6H. H-nya H yang sama kita coret, di atas pembaginya 6, di bawah juga pembaginya 6, kita dapatkan 1/4 atau 1/4. Oke, seperti itu. Itu untuk energi kinetik. Ya, lanjut. Berikutnya tumbukan. Ya, Ibu kasih clue-nya saja, nanti kalian bisa mencoba mengerjakan sendiri karena waktunya sudah lewat. Takutnya kalian capek dari pagi sudah belajar ya. Iya, nanti kalian bisa lanjut. Nah, untuk tumbukan, di sini yang diketahui ada 2 benda A dan B, masing-masing masanya diketahui. Benda B mula-mula diam, kemudian ditumbuk oleh benda A. Jadi kondisi awalnya B-nya diam, A-nya bergerak, kecepatannya ke sana. Elastis sebagian, dia punya tetapan elastis atau ya E itu sama dengan setengah. Apa yang terjadi ketika tumbukan tersebut setelah tumbukan, maka pasti karena B-nya ini kedorong oleh A, ya mereka akan bergerak ke arah kanan untuk si B. A-nya bagaimana? Kita nggak tahu. Caranya bagaimana? 2 yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kita gunakan ini, koefisien restitusinya. Ya. Yang kedua, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Ya. Mulai dari sini. Jadi kalian jabarkan E-nya, apa itu E? E itu adalah min delta V aksen dibagi delta V. Delta V aksen berarti itu adalah VB aksen dikurangi VA aksen. Dibagi dengan delta V adalah VB dikurangi VA. Berapa hasilnya? Sama dengan E. Berapa E? Ini setengah. VB ada, VA ada, setengah ada. Nanti kalian dapat persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertamanya apa? Nanti jabarkan. Setelah itu, kalian kerjakan P sama dengan P aksen. Apa itu hukum kekekalan momentum? Momentum sebelum MAVA tambah MBVB itu akan sama dengan momentum sesudah tumbukan. MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Oke, dari 2 persamaan ini kalian jabarkan sehingga nanti kalian akan mendapatkan berapa sih VA aksennya. Oke? Ibu kasih clue aja, nanti kalian lanjutkan. Yang ini tadi tinggal masukkan angka ya.
VB-nya kalian masukkan 10, VA-nya masukkan 0. Oke? Nanti kalian dapat VB sama dengan sekian VA. Kalau sudah dapat, nanti VB aksennya itu masukkan ke sini, kalian nanti akan dapatkan VA aksennya berapa. Oke, berikutnya. Ini soalnya tentang gerak harmonik. Gerak harmonik masih kelas 10, dan percobaannya ini sudah kalian lakukan juga. Nah, yang ditanyakan, ketika kita punya data panjang tali dan waktu 10 kali ayunan, berarti ini adalah T kecil, sementara kalian diminta menentukan percepatan gravitasi. Apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, persamaan untuk perioda, ya. T sama dengan masih ingat 2pi akar L per G. Oke? Kalau ini kita kuadratkan biar persamaannya hilang, kita dapat T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali L dibagi G. Tapi data yang kita punya bentuknya tabel, ya. Karena ini soalnya seperti ini, kita ambil aja salah satu data. Ibu ambil data yang mudah aja, 2 dan 40. Ini 10 kali ayunan, T kecil. Ini T besar perioda di ayunan. Maka kita bisa mendapatkan periodanya tidak lain adalah, kalau ini 40 dibagi 10, ini adalah 4. Ya. Kalian ambil data salah satu saja. Kalau di lab ini kalian harus membuat grafik. Kalian cari kemiringan. Dari mana dapatnya? Dari sini. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dibagi G dikalikan L. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Kemiringannya adalah 4pi kuadrat per G. Tapi dari sini kita ambil data aja langsung ya. T kuadrat, T-nya kalian ambil yang ini, 4 kuadrat, 4pi kuadrat dibagi G, kalikan L-nya itu adalah 2. Ya. Ini coret, nanti kalian dapat pi kuadratnya masukkan 10, sehingga kalian akan dapatkan G-nya sama dengan sekian. Ya, jawabannya yang E. Oke? Ya, kita lanjut sedikit. Kalian lihat aja caranya. Yang ini, menggelinding bidang datar. Yang ditanya, energi kinetik total. Pada benda yang bergerak menggelinding, berarti dia bergerak translasi sekaligus rotasi. Kalian yang mau keluar, boleh silahkan ya. Silakan kalian boleh live, karena sebetulnya waktunya sudah habis. Kalian yang masih merasa kurang sedikit lagi, boleh bergabung sebentar lagi. Ya, oke. Yang ini bisa kita dapat dari energi kinetik total itu sama dengan Eka translasi tambah Eka rotasi. Ini adalah Eka translasi setengah M I kuadrat, Eka rotasi setengah I omega kuadrat. Kalau Ibu masukkan setengah MV kuadrat, I-nya untuk bola berongga 2/3 MR kuadrat, 2/3 MR kuadrat, ini omega kuadrat. R kuadrat omega kuadrat tidak lain adalah V kuadrat. Berarti ini adalah setengah MV kuadrat ditambah, ini setengah 2/3, 1/3 MV kuadrat. Ya, jadi nanti kalian tinggal masukkan ini sama dengan berapa. Itu adalah energi kinetik total. Berikutnya, titik massa, pusat massa. Kalian bisa tentukan ya. Kalau bentuknya seperti ini, kalian cukup mencari Y-nya. Apa itu Y pusat massa? Bidang, berarti kita cari dari area. A1, Y1 tambah A2, Y2 per A1 plus A2. Oke? Kemudian berikutnya, ini adalah soal tentang fluida. Fluida dinamis, berkaitan dengan debit. Bak yang luas alasnya sekian, tingginya sekian. Berarti kita punya nanti dapat volume. Alas kali tinggi. Diisi menggunakan keran yang kecepatan alirannya adalah 2 meter per sekon. Ini adalah V. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penuh adalah 5 menit, nanti ubah ke sekon,
ya. Yang ditanya, berapa luas keran tersebut? Ini kita pakai apa? Kita pakai debit, ya. Debit itu bisa kita nyatakan dalam volume per waktu, dan debit juga bisa kita nyatakan dalam A dikalikan area, luas penampang dikalikan V. Berarti dari sini, ini kecepatan, yang ini volume, ya. Kalian bisa tuliskan V per T sama dengan A kali V. Apa yang kita cari? A-nya yang kita cari. Hati-hatinya apa? Menitnya ubah ke sekon. Oke? Sepertinya hari ini Ibu cukupkan sampai sini dulu ya. Di sini masih ada soal-soal yang lain. Kalian nanti bisa pelajari lagi. Kalau perlu clue untuk menyelesaikannya, kalian boleh tanya ke Ibu. Ibu boleh lihat yang soal tentang bola rongga tadi nggak? Bola berongga. Ini ada pipa organa. Oke. Ini. Ya belum di screenshot. Oke, silakan. Sama yang di bawahnya, yang plat homogen juga mau lihat. Iya. Makasih. Oke, nanti tinggal masukin aja ya. Tinggal masukkan saja ke rumusnya. Ya, oke. Terima kasih semua. Kalian sudah belajar dengan sangat hebat. Nah, semoga besok kalian bisa mengerjakan ya. Latihannya kalian kerjakan lagi. Nanti Ibu kasih via Nabila